Ya, baik kita lanjutkan ya. Nah, saya sudah beberapa kali menyampaikan ya bahwa kalian di saat meeting berlangsung ya itu diwajibkan untuk menyalakan kamera ya. Nah, tentang tujuannya saya sudah mengatakan ya, saya sudah bahas ya. Supaya saya tahu bagaimana apa yang sudah lakukan ketika saya sedang memberikan materi ya. Apakah kalian tidur ataupun bagaimana ya. Nah, itu alasannya ya. Nah, seperti saya katakan bahwa apa namanya itu uh, tidak cukup ya, tidak cukup begini ya. Mahasiswa yang tidak paham matematika ya, bukan berarti bahwa tidak akan lulus ya. Banyak cara lain untuk lulus ya. Minimal kalian menunjukkan sikap yang baik di dalam belajar ya. Saya sudah sering mengatakan itu. Ya. Nah, sama bagaimana apabila mahasiswa itu misalnya tidak menyalakan kamera, ya katanya wajib kan. Nah, tentu saja ya saya akan lihat dulu ya mahasiswa itu sebenarnya sama sekali tidak mendengarkan atau bagaimana ya. Kalau kalian misalnya matikan kamera ya, tapi ketika saya tanya bisa jawab ya, nyambung jawabannya ya. Dan juga dari wawancara yang saya lakukan timbul kesan bahwa kalian memang betul-betul mendengarkan ya, mematikan kamera ya, itu jadi masalah ya. Itu. Tapi kalau misalnya ketika kameranya mati ya, kemudian saya tanya jawaban kalian akan nyambung ya, itu saya mau bertanyakan ya kalian selama saya Zoom meeting apa yang dilakukan ya, jangan-jangan sambil tidur ya ataupun hal yang lain. Nah, itu intinya ya. Jadi walaupun wajib ya, tapi tetap bukan berarti bahwa kalau matikan kamera itu belum tentu dia tidak memperhatikan ya. Bisa aja dia matikan kamera tapi dia betul-betul mendengarkan ya. Itu tidak jadi masalah ya. Jadi di sini yang jadi garis bawahnya adalah kalian mengikuti kuliah ini dengan baik ya, kan mengikuti Zoom meeting dengan baik ya. Itu intinya. Nah, lanjutkan lagi. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ya. Jadi tadi kan baru contoh satu. Ya. Saya lanjutkan ke contoh dua. Ya. Contoh dua. Contoh dua. Nah, soalnya begini. Soalnya saya ambil dari ya. Diketahui fungsi permintaan terhadap suatu barang sebagai berikut. Oke. Ini adalah rupiah per unit satuannya. Nah, ya tentukan ya, berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual ya agar dicapai penerimaan total hasil penjualan PR yang maksimum. Berapa banyak barang yang harus diproduksi dan terjual agar dicapai penerimaan total hasil penjualan PR yang maksimum. Ya. Jadi ini berlainan dengan soal sebelumnya. Di soal sebelumnya kita harus meminimumkan, ini harus memaksimumkan. Ya. Nah, total revenue, ya, TR itu sama dengan apa? P dikali Q. Ya.
P-nya ini. Nah, dikali Q. Ya, sama dengan apa? 6.000 Q dikurangi 2 Q pangkat 3. 6.000 Q dikurangi 2 Q pangkat 3. Atau ini jangan 6.000 ya, 60.000 aja lah. 60.000 ya. Nanti yang hitungnya lebih mudah. Nah, ini ya. 60.000 aja. 60.000. Ya. Nah, kemudian sesuai dengan kaidah yang tadi, ya, nilai turunan pertama itu harus 0. Ya. Nah, sedangkan TR aksen itu apa? Ya, kita turunkan coba. Ini diturunkan tetap Q. Ya, jadi 60.000 dikurangi 6 Q pangkat 2. Ya, itu adalah turunannya ya dari TR. Dan ini harus bernilai 0. Ya. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan min 6 ya. Sehingga kita dapatkan Q kuadrat min 10.000 dengan 0. Ya. Di sini didapat dua nilai ya. Mungkin Q bernilai 100 ya. Boleh juga Q bernilai min 100. Ya. Nah, kita baru melakukan uji turunan yang pertama. Kita baru melakukan kita baru membuat turunan pertama bernilai 0 ya. Nah, baru kemudian kita melakukan apa? Uji turunan kedua untuk memeriksa ini bagaimana, ini bagaimana. Keduanya harus diperiksa ya. Nah, turunan kedua diperoleh dari sini ya, dari turunan pertama. Ya. Ini diturunkan sekali lagi. Nah, 60.000 dikurangi 6 Q kuadrat diturunkan menghasilkan apa? Min 12 Q. Ya. Nah, sekarang kita substitusikan ya 100 dan min 100 ini. Ya. Berarti TR beraksen 100 ya. Sama dengan min 12 dikali 100. Sama dengan min 1.200 ya. Negatif. Ini yang dikehendaki. Ya. Mengapa dikehendaki? Ya karena kita ingin mencari kita ingin mencari nilai yang maksimum ya, sehingga kita cari yang turunan keduanya negatif. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang min 100? Ya, min 100 bagaimana? Ya, ini berarti dikali min 100. Nah, ini positif. Ini tidak dikehendaki. Nah, jadi agar diperoleh total penerimaan yang maksimum harus diproduksi dan terjual sebanyak 100 unit barang. Ya. Nah, ini jawabannya. Pertanyaan kedua, apa? Ya. Soalnya satu pertanyaan ya. Anggaplah ada pertanyaan yang baru, satu lagi ya. Berapa total revenue yang maksimum? Berapakah total revenue maksimum tersebut? Ya, itu pertanyaannya. Nah, berarti di sini kita harus melihat persamaan TR. Ini. TR
Kita hitung TR bintang. TR bintang, TR yang optimum, ya, itu TR 100. Ya. Nah, jadi 60.000 dikali 100 dikurangi 2 dikali 100 pangkat 3. Ya. Ini jadi apa? 6. Nolnya ada 6 juta. Ya. Kurangi 2 juta. Dengan 4 juta. Ya. Jadi total penerimaan yang maksimum adalah 4 juta rupiah. Nah, apakah ada pertanyaan dari apa namanya, dari soal ini, dari contoh yang kedua ini? Apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada? Nah, kalau nggak ada, saya yang bertanya. Ya. Pertanyaannya begini. Ya. Tadi dari turunan pertama, didapat 2 nilai. Ya. Bisa 100, bisa min 100. Ya. Nah, sekarang ya pertanyaan begini. Kenapa ya ketika ada 2 pilihan, yang satu positif, satu negatif, ya, kenapa kita tidak harus kita melakukan uji turunan kedua? Ya. Nah, kenapa kita nggak langsung memilih yang positif? Ya. Toh nggak mungkin kuantitas itu bernilai negatif. Ya, kenapa kita tidak langsung ya melewati tahap yang ini, kita lewat menyimpulkan jawabannya yang 100, ya, yang positif, dengan alasan kuantitas tidak mungkin negatif. Nah, apa yang menjadi alasan? Mengapa uji turunan kedua ini tetap harus dilakukan? Ya. Dengan kata lain begini, ya, mungkin saja kisah turunan kedua itu dua-duanya positif. Ya, misalnya yang satu 100, ya, yang satu misalnya 500, misalnya begitu. Ya. Nah, kalau begini sudah jelas kita harus melakukan uji turunan kedua supaya bisa tahu mana yang harus dipilih, di atas 100 atau 500. Ya. Sehingga ini cukup masuk akal untuk kita terapkan. Ya. Tapi ketika yang satu positif, satu negatif seperti ini, ya, kenapa kita tetap harus melakukan uji turunan kedua? Ya. Kenapa kita nggak langsung pilih 100 aja? Toh yang ini negatif, nggak mungkin yang ini. Apa alasannya? Coba, yang bisa jawab ini skornya lumayan besar. Kenapa uji turunan kedua tetap harus dilakukan? Ada yang bisa jawab? Mengapa turunan kedua tetap harus dilakukan? Ya. Walaupun dari jawaban, dari alternatif yang muncul, satu positif, satu negatif. Kenapa nggak langsung dipilih yang positif aja? Ya, silakan. Sudah menjawab, Pak. Ya, silakan. Rika ya? Iya. Ya, apa alasannya? Apa namanya? Di Suaranya itu terputus. tuh Rika, suaranya terputus, coba diulang lagi. kan tadi main 100 sama 100, Pak. Ya. Itu nanti kalau dipilih langsung itu apa namanya? Main 100 itu nanti hasilnya belum tentu main gitu loh, Pak. Kalau ada uji turunan kedua kan nanti hasilnya bisa kan nanti
ini TR aksen yang kedua kan 0 min 12 Ki. Berarti kan min 12 dikali min 100. Nanti hasilnya kan masih positif, Pak. Jadi nanti negatif gitu, Pak. Gimana ya, Pak? Susah jelasinnya, Pak. Ya, tapi ya saya terputus-putus tadi suaranya, tapi saya menangkap ya memang arah apa yang sudah katakan tadi arahnya sudah mengarah ke yang betul ya. Ya saya berikan skor saja tidak apa-apa, saya berikan skor 2 ya. Arahnya sudah menjurus ya, namun kurang tepat. Ya. Karena tidak jelas saya mendengarkannya ya. Nah, jadi saya uraikan kenapa harus diperiksa ya. Nah, kita kembali lagi ke teorinya tadi. Ya. Nah, ini file Microsoft Word, file PowerPoint saya sudah muncul belum? Apakah sudah muncul file PowerPoint saya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Oke. Pak. Nah, masalahnya begini ya. Apa alasannya kenapa harus tetap diperiksa ya? Karena begini, bisa jadi nilai-nilai yang kalian dapatkan tadi ya, setelah dihitung putaran keduanya menghasilkan 0. Itu mungkin saja terjadi. Ya, putaran keduanya 0. Dan kalau putaran keduanya 0, yang terjadi adalah bukan maksimum, bukan minimum, tapi yang didapat adalah B ini. Ya, ini bukan titik maksimum ataupun titik minimum. Ya. Nah, jadi tujuannya dilakukan uji putaran kedua itu untuk memastikan apakah nilai yang didapat itu akan memberikan nilai maksimum atau minimum, ya, atau bukan dua-duanya, jangan-jangan yang B ini, jangan-jangan. Ya. Nah, kalau didapat yang B ini kan berarti tidak terjadi kondisi maksimum atau kondisi minimum itu. Ya, karena itu tetap uji putaran kedua itu wajib untuk dilakukan. Jadi prosedur itu tidak boleh dilanggar. Ya, prosedur itu nggak boleh dilanggar. Kalau misalnya sampai dilanggar, ya bisa jadi kalian beruntung di dalam mengerjakan satu soal, tapi di mengerjakan soal yang lain tidak beruntung. Ya, karena ada prosedur yang dilewat. Ya, dan kebetulan gara-gara dilewat jadi gagal. Ya, nah itu yang kenapa harus kita taati prosedur seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya ke soal yang lain. Ya, ya kita coba yang ini. Ya. Nah ini. Jadi soalnya diketahui, ini contoh 3 mungkin. Ketahui fungsi permintaan dan total biaya sebagai berikut. Ya. Sebentar. 602 min Q betul ya, 602 min Q. Ini P sama dengan tuh ya. Kemudian TC ini rupiah. Ya. Tentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi agar dicapai keuntungan yang maksimum. Ya. Dan berapakah keuntungan maksimum tersebut? Jawab. Nah, kita tahu bahwa keuntungan itu ya, bisa diperoleh dengan cara mengurangi total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Ya. Nah, total pendapatan hasil penjualan di sini adalah P dikali Q. Ya. Itu sama dengan P-nya ini tadi dikali Q. Jadi 602 Q dikurangi Q pangkat 2. Itu adalah total penerimaan ya, hasil penjualan. Nah, kemudian total biaya ini sudah ya.
Sehingga kita bisa menentukan keuntungan. Ya, keuntungan sama dengan total revenue ini ya, kurangi total biaya ini. Nah, sehingga kalau kita uraikan ya, ini sama dengan 602 Q min Q kuadrat dikurangi 0,03 Q pangkat 3 ditambah Q kuadrat kurangi 26 Q dikurangi 1200. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ada dua suku yang saling menghilangkan ini ya, dan yang ini. Ya, 0. Nah, sehingga di sini hubungan sama dengan min 0,03 Q pangkat 3 ya, ditambah 602 dikurangi 26 apa? 602 dikurangi 26 berapa? 576, Pak. 576. 576 Q. Iya. Nah, kemudian dikurangi 1200. Ya. Nah, kemudian sesuai dengan teori yang tadi, ya, Q aksen bernilai 0. Ya. Nah, sedangkan Q aksen itu apa? Kita turunkan, ya. Ini diturunkan terhadap Q. Jadi min 0,09 Q pangkat 2 ditambah 576. Dan ini harus bernilai 0. Ya. Nah, sekarang kedua ruas dibagi min 0,09. Akan diperoleh Q kuadrat dikurangi. Nah, berapa? 576 dibagi min 0,09. Ya. Berapa? 64. Betul nggak? Betul, Pak. Q kuadrat dikurangi 6.400. Ya. Nah, di sini akan didapat dua nilai Q. Ya. Q1 sama dengan min 80 dan Q2 sama dengan 80. Ya. Nah, maka berikutnya apa sekarang setelah itu? Boleh langsung memilih 80? Boleh langsung memilih 80? Nggak bisa, Pak. Ya, kita Harus harus ada turunan kedua. ya, uji turunan kedua. Ya. Kan bisa saja soal ini menjebak ya, sebetulnya ada soal yang menjebak, ini sebenarnya dua-duanya bukan jawaban, itu mungkin saja terjadi ya. Nah, jadi kita pastikan ya, kita lakukan uji turunan kedua. Nah, di sini tadi P aksennya ini, P aksennya. Nah, kita tukar sekali lagi ya, kita tukar sekali lagi. Kita beraksen ya. Itu min 0,18 Q. Nah, baru kemudian kita substitusikan ya, min 80 dan 80 ya. Nah, kita beraksen min 80 bagaimana? Ya. Nah, jadi min 0,18 dikali min 80. Positif. Ya, kita ingin memaksimumkan ya, kita sehingga turunan keduanya kita harapkan negatif. Yang berarti ini tidak dikehendaki. Nah, kemudian bagaimana kalau yang positif? Ya.
positif. Nah, negatif dikali positif adalah negatif. Nah, ini yang dikehendaki. Karena kita ingin memaksimalkan. Ya. Kesimpulannya, agar keuntungan maksimum, banyaknya barang yang harus diproduksi dan terjual adalah sebanyak 80 unit. Ya. Nah, ini adalah jawaban pertanyaan yang pertama. Ya. Nah, pertanyaan kedua, berapa keuntungan maksimum itu? Ya, berarti di sini yang ditanya adalah P bintang. Ya. Nah, ini. Nah, P bintang sama dengan min 0,03 dikali 80 pangkat 3 ditambah 576 dikali 80 dikurangi 1.200. Ya. Maka P bintang sama dengan min 0,03 dikali 80 dipangkat 3. Berapa? 512.000. 512.000. Ya. Ditambah 576 dikali 80. Ya, dikurangi 1.200. Ya. Nah, maka P bintang sama dengan berapa? Ntar saya hitung dulu. Jadi, ya, nah ini. Totalnya Pak 16. Berapa? Totalnya min 16.513,992 Pak. Sama dengan min 0,03 dikali 512.000 ditambah 576 dikali 80 dikurangi 1.200. 29.520. Min 0,03 dikali 512.000 ditambah 576 dikali 80 dikurangi 1.200. Ya, 29.520. Jadi keuntungan maksimumnya adalah P 29.520. Ya, jadi ini jawabannya. Nah, silakan apakah ada yang mau ditanyakan? Dari contoh 1 sampai dengan contoh 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya.
Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Marta Pak. Marta. Oke, Marta. Yang di mana yang bertanyakan? hasil uji turunan pertama Pak. Yang Nah, contoh di situ 3? yang contoh 3. Nah, itu Q1. Ya. Q2 dikurang 6.400 sama dengan 0. Nah, Q1-nya kok Bagaimana? jadi kan itu Q2 dikurang 6.400 sama dengan 0. Nah, Ya. Q1-nya kok bisa min 80 Pak, dari mana? Nah, sekarang gini. So, Marta, saya bertanya sama saudara ya. Marta, nah coba Marta. Gini. Bilangan mana yang di pangkat 2 menghasilkan 100? Coba. Berapa di pangkat 2 menghasilkan 100? Marta? 25 Marta? Pak. Ya? Berapa di pangkat 2 menghasilkan 100? Mata? Atau kayak gini lah. Ya. Berapa ya, di pangkat 2 menghasilkan 100? Mata? Hilang? Ya, yang lain? 10 Pak. Jasmine, Pak. Pak. 10 Pak. 10 sama min 10, Pak. Ya. Bisa 10, bisa min 10 kan? Nah, itulah makanya ada 2 jawaban. Ya. Ini ya, bisa min 10. Ya. Min 10 dikali min 10 kan 100. Ya, tapi bisa juga 10. Terus juga, makanya ada 2 jawaban. Nah, itu pun sama logikanya. Ya, ini. Ya. Min 80 di pangkat 2 6.400. Dikali 6.400 jadi 0, betul, ya. 80 juga sama. 80 di pangkat 2 6.400, dikurangi 6.400 0 juga. Ya, makanya ada 2 jawaban. Oke. Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lain? Ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa nilai maksimum dan nilai minimum yang tadi diperoleh lewat turunan ya, itu hanya akan menghasilkan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Ya. Saya ulangi, yang dihasilkan dari turunan ya, itu hanyalah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Ya. Bukan maksimum global ataupun minimum global. Ya, apa maksudnya? Coba kita lihat slide yang tadi. Ya. Nah, ini udah muncul belum file Microsoft, file PowerPoint? Udah Sudah. Pak. Nah, kita lihat ya. Nah, yang didapatkan dari turunan hanyalah titik A atau titik T. Ya, sebentar saya. Hanya titik A saja atau titik A atau titik B. Titik A ini namanya titik maksimum lokal. Ya, titik B ini dinamakan titik minimum lokal. Ya. Nah, mengapa titik A ini dinamakan titik maksimum lokal? Karena nilai A ini, titik A ini hanya tertingginya di wilayah yang sempit ini. Ya, titik A ini tertingginya hanya di wilayah ini. Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi yaitu C. Nah, C ini lebih tinggi. Ya. Nah, sehingga C ini dinamakan titik maksimum global. Ya, tertinggi di antara seluruhnya. Titik C. Titik C adalah titik maksimum global. Ya. Titik A adalah titik maksimum lokal. Nah, demikian juga titik B.
Titik B ini adalah titik minimum lokal, ya. Karena titik B ini terendahnya hanya di sekitar sini saja, dia paling rendah titik B ini di sekitar sini, ya. Tapi sesungguhnya ada yang lebih rendah lagi, yaitu D, ya. D ini paling rendah di antara semuanya. Berarti D ini dinamakan titik minimum global, ya. Jadi titik B ini titik minimum lokal, titik D minimum global. Titik A ini adalah maksimum lokal, titik T adalah maksimum global, ya. Nah, yang didapat dari turunan itu hanyalah maksimum lokal atau minimum lokal, ya. Jadi untuk yang global tidak dicari dengan maksudnya untuk yang sering globalnya itu sebenarnya ada prosedur yang lebih lanjut lagi, ya. Untuk yang global itu sebenarnya ada prosedur yang lebih lanjut. Tapi di sini yang dipermasalahkan adalah maksimum lokal atau minimum lokal. Ya. Nah, silakan barangkali masih ada pertanyaan lain. Ini waktunya kurang lebih 1 menit lagi, ya, sehingga kita bisa akhiri Zoom meeting-nya. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.